bersama kita sudah hadir Kak Karina Sabrina. Kakak Karina Sabrina ini adalah lulusan dari SMP Hadijah juga, lulusan SMA Hadijah tahun ini, tahun 2020. Jadi lulusan pandemi, yang sekarang dia kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Sebelum Kak Karina memulai sharingnya, kita sapa dulu. Assalamualaikum, Kak Karina. Kak Karina sudah hadir? Assalamualaikum Kak Karina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa ini sekarang? Hari ini lagi ujian Bu Ida, besok juga. Oh, lagi ujian nih. Kak Karina ini lagi ujian, menyempatkan waktu untuk adik-adik semuanya untuk memberi sharing motivasi bagaimana pengalaman Kak Karina sampai bisa nanti keterima di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Untuk mempersingkat waktu, segera kami serahkan waktu kepada Kak Karina. Untuk yang tanya, silahkan, dipersilahkan, nanti ada sesi tanya jawab setelah Kak Karina selesai sharing. Ya, di chat aja, atau ingin yang ingin tanya di chat, silahkan di chat. Ada souvenir menarik bagi yang bertanya. Ya, Kak Karina silahkan di sharing pengalaman Kak Karina sampai bisa keterima di Fakultas Kedokteran UNER. Matur suwun sangat Bu Ida. Bu Ida ini guru saya, guru bahasa Inggris saya dulu ketika saya SMA. Tapi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bersama bisa bertemu dalam kesempatan virtual meeting ini, walaupun di balik layar tetapi kita masih tetap bisa saling sharing. Kemudian yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Wali kelas 9 SMP Hadijah Surabaya, Bapak Ibu guru saya dulu ketika SMP, kemudian kepada teman-teman kelas 9, teman-teman yang sebentar lagi akan melanjutkan studinya di jenjang SMA, menikmati masa akhir di SMP dan berjuang untuk mendapatkan kesempatan untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi lagi. Saya di sini Karina Sabrina, alumni dari SMP dan SMA Hadijah Surabaya. Saya berterima kasih sekali pada kesempatan kali ini saya bisa kurang lebih berbagi cerita tentang saya, tentang bagaimana perjuangan dulu ketika saya masih kuliah. Mungkin saya bisa, mohon maaf, maksud saya perjalanan belajar saya ketika saya SMP dan juga SMA. Saya mungkin bisa mulai dari ketika saya dulu SMP di Hadijah. Hal yang sampai saat ini masih melekat di saya yaitu saya bisa mengaji karena saya sekolah di SMP Hadijah. Dan itu adalah suatu hal yang sangat saya syukuri, benar-benar saya syukuri sekali, bisa mengaji dengan fasoha yang benar, dengan tajwid, dan tata cara yang benar dalam mengaji, begitu. Itu hal yang paling saya syukuri. Dulu ketika saya masuk SMP Hadijah, kebetulan saat itu memang kali pertama SMP Hadijah berkolaborasi atau bekerja sama dengan Pondok Ilmu Quran dan mengadakan wisuda Quran. Dan saat itu kebetulan saya berada di kelas dengan teman-teman yang memiliki keterampilan mengaji dengan sangat baik. Kebetulan saat itu guru saya pertama kali yaitu Ustadz Alek, mungkin sebagian dari teman-teman tahu. Dan kebetulan saat itu saya hanya berkesempatan kurang lebih 1 bulan berjumpa dan belajar Al-Quran dengan Pak Alek ini. Kemudian beliau harus pergi untuk melanjutkan kuliah sehingga ada guru penggantinya yaitu Bu Nafis saat itu. Dan selang 3 bulan kemudian Pak Alek hadir kembali dan mengajar kami kembali. Dan saat itu saya ternyata dinyatakan harus turun level nih teman-teman, kurang lebih bahasanya gitu. Jadi saat itu saya tidak bisa berkesempatan untuk melanjutkan
melanjutkan mengikuti wisuda Quran saat itu. Jujur saat itu saya kecewa karena tidak bisa bersama-sama dengan teman-teman saya, teman-teman kelas saya saat di Taklimul Quran itu. Tetapi yang saya pelajari yaitu dengan saya mengambil satu langkah mundur itu tadi, justru saya banyak belajar dan saya benar-benar banyak belajar dan pada akhirnya bisa mengaji dengan baik dan itu benar-benar saya syukuri sampai saat ini teman-teman. Jadi mungkin kalau dari teman-teman mungkin ketika masih sekolah di SMA Hadijah ini merasa seperti mengaji adalah suatu rutinitas belaka gitu kan di sekolah karena memang ada jadwal, terjadwal dan ada gurunya begitu. Tetapi ketika teman-teman sudah berada di masyarakat luas, teman-teman baru tahu benar-benar apa arti pentingnya mengaji dan nikmatnya mengaji, bisa mengaji itu seperti apa begitu. Dan dari situlah saya benar-benar bersyukur sekali bisa punya kesempatan sekolah di SMP Hadijah dan belajar mengaji dengan baik. Dan tak berhenti di situ rasa syukur saya juga melanjutkan studi saat itu di SMA Hadijah. Kebetulan di SMA Hadijah itu, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi tentang SMA Hadijah, kalau teman-teman tahu nih ya, masa SMA pasti banyak orang yang bilang masa yang paling kece, masa yang paling keren, masa yang paling indah konon kata orang-orang. Tetapi itu sebenarnya balik lagi ke teman-teman, bagaimana teman-teman memiliki cita-cita merajut masa SMA yang seperti apa. Tetapi kalau dari saya pribadi, masa SMA adalah masa pendewasaan diri dan juga masa pencarian jati diri. Kebetulan dulu ketika saya SMA, saya mengikuti komunitas jurnalistik atau namanya Turha Media. Saat itu sederhana sekali motivasi saya untuk bergabung di Turha Media hanya karena saya tertarik melihat suatu cuplikan video dengan reporter atau kakak kelas saya yang menjadi reporter saat itu membawakan dengan sangat apik dan saya ingin seperti dia. Hanya seperti itu. Saat itu motivasi saya. Tetapi berawal dari motivasi sederhana itu, alhamdulillah saya diberikan banyak sekali kesempatan. Contoh kecilnya dalam berbagai acara, saya bisa punya kesempatan untuk menjadi pembawa acara. Dan jujur teman-teman, saya berangkat dari nol saat itu karena sebenarnya saya dari SD itu demam panggung teman-teman dan paling anti untuk maju-maju di panggung begitu. Tetapi dengan dua tentor saya yang luar biasa, tentor saya nanti teman-teman yang ingin melanjutkan sekolah di SMA Hadijah, teman-teman akan tahu tentor luar biasa yaitu Pak Sodikin dan juga Pak Yusuf yang banyak memberikan saya inspirasi, banyak memberikan saya motivasi dan juga ilmu-ilmu yang benar-benar bermanfaat sekali sampai saat ini teman-teman. Dan contoh sederhananya, kebetulan saya anak asrama, SMP, SMA, saya tinggal di asrama, dan Pak Sodikin dan Pak Yusuf ini sangat mengerti sekali jika saya di asrama itu gabut, dan pada akhirnya saya sering menghabiskan waktu, misalnya hari Minggu, kadang memang harus kumpul di ruang seni atau ruang kumpul teman-teman jurnalistik. Kemudian kalau teman-teman pasti udah tahu semua kalau misalnya tiap bulan pasti ada hari libur karena ada istighosah, bukan libur sih tapi hari pulang lebih cepat, pulang lebih cepat karena ada acara istighosah yayasan begitu. Dan di saat itu teman-teman saya, teman-teman sekamar saya bahkan semua pergi hangout dan nonton segala macam. Tetapi pada saya sendiri justru saya harus mengerjakan tugas-tugas dari jurnalistik begitu. Di saat teman-teman yang lain harus jalan-jalan, tetapi saya tetap masih punya pekerjaan dan tanggung jawab untuk diselesaikan begitu. Jujur saya pengen sekali saat itu, kondisi itu saya pengen sekali, tetapi saya jalankan saja tanggung jawab saya saat itu untuk yang paling utama adalah barokah. Dan saya tidak tahu betul sebenarnya barokah ini itu dari pintu yang sebelah mana begitu. Tetapi saya percaya
salah satu barokah itu terbuka dari barokah kedua orang tua saya, yang saya tidak pernah tahu beliau-beliau ini mendoakan saya ketika kapan begitu. Tidak serta-merta hanya di atas sajadah ketika selesai sholat mendoakan saya. Saya juga tidak pernah tahu, mungkin ketika orang tua saya nyiram bunga, ketika orang tua saya ngupas bawang, itu bisa jadi di dalam hatinya itu kretek mendoakan anak-anaknya, dan saya percaya dari situ ada barokah untuk saya pribadi sebagai anak beliau. Dan juga doa-doa serta kasih sayang ilmu dari guru-guru tercinta. Jadi sebisa mungkin dalam setiap kesempatan kita meminta restu, meminta doa dari kedua orang tua, dari guru, begitu, supaya jalan kita untuk menuju cita-cita itu dipermudah, dan Allah bisa menjadikan itu sebagai salah satu jalan keberkahan untuk diri kita, begitu. Lalu kalau misalnya bergabung di jurnalistik begitu teman-teman, itu kita tuh harus siap dipanggil kapanpun. Jadi kalau itu waktu libur kita harus siap dipanggil. Kadang ketika waktu pembelajaran pun, saya saat itu sering izin keluar, entah itu karena lomba atau ada tugas tentang jurnalistik begitu, sehingga saya juga banyak merasakan ketertinggalan atau harus menyusul banyak sekali materi pembelajaran saat itu. Saya kalau dibilang bagaimana sih caranya untuk membagi waktu, menurut saya kata yang lebih tepat itu memanfaatkan waktu. Karena ketika saya memahami manajemen waktu itu sebagai cara membagi waktu, saya pernah membuat what to do list. Jadi kayak buat daftar apa aja yang harus saya selesaikan. Oke, tanggal segini, deadline-nya ini yang harus aku kerjakan. Tapi lama-kelamaan kalau saya hanya fokus pada hal itu, justru hanya berujung terlalu banyak rencana sehingga menjadi wacana gitu, teman-teman. Jadi menurut saya yang teman-teman yang punya banyak aktivitas, bingung bagaimana caranya untuk manajemen waktu, rasanya semua aktivitas itu kan ngumpul di kepala gitu kan, oh ya aku habis ini mau begini, besok ada acara ini gitu. Itu boleh banget teman-teman buat nulisin di kertas, tetapi tidak usah terlalu fokus pada perencanaan teman-teman, tapi teman-teman juga harus bisa memikirkan bagaimana cara memanfaatkan waktunya itu. Dan memanfaatkan waktu itu sebenarnya progres sekecil apapun, berarti tandanya kalian tidak diam di tempat. Kalian memiliki pergerakan untuk bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Kurang lebih begitu teman-teman yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Monggo kepada teman-teman yang ingin bertanya, mengajukan pertanyaan, bisa unmute langsung. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali Kak Karina atas sharingnya. Untuk adik-adik SMP silahkan, adik-adik kelas 9 SMA Hadijah silahkan kalau ada yang ditanyakan atau mungkin di chat. Oh, belum ada yang di chat. Oh ya, kalau belum ada mungkin saya dulu yang mengawali bertanya ya, Kak Karina. Hal yang menurut Kak Karina itu berkontribusi besar supaya kita bisa terus memotivasi diri kita sendiri. Ini teman-teman ini pembelajaran daring ini banyak yang kehilangan motivasi. Jadi yang dulu berprestasi itu akhirnya bisa turun begitu. Kalau Kak Karina sendiri bagaimana? Bisa mempertahankan motivasi itu tetap tinggi begitu sehingga bisa melakukan semua hal dengan baik. Itu bagaimana Kak Karina? Silakan. Masih di unmute. Masih di mute ya, di unmute dulu. Ya, silahkan. Baik, terima kasih Bunda pertanyaannya. Belajar sekian lama di rumah menatap layar laptop berjam-jam. Kebetulan saya juga awal kuliah ini disambut dengan serba-serbi virtual. Memang menurut saya nggak mudah nggih Bunda. Yeah. Suatu hal yang baru dan belum pernah
dilakukan selama ini begitu. Tetapi satu hal yang menjadi motivasi saya, apalagi saya ketika menjadi maba atau mahasiswa baru, yaitu justru motivasi saya adalah berkumpul dan belajar bersama teman-teman Noten Wida. Jadi saya sering bersama teman-teman itu, walaupun jadwal kami kebetulan padat memang di perkuliahan, tetapi banyak meluangkan waktu untuk bisa virtual meeting, entah itu menggunakan Piranti Zoom atau Google Meet, untuk saling sharing, bercanda bareng, dan menurut saya justru dari situ jujur saya mendapatkan banyak motivasi dan energi Ngoten Wida, sehingga saya tidak merasa kelelahan hanya di balik layar laptop. Dan jujur saja karena saya tuh kuliah dari jam 7 pagi dan kadang sampai jam 3 sore, biasanya istirahat di jam-jam duhur, kurang lebih jam 11 sampai jam 12, kemudian masuk lagi. Dan jujur saja ini jemari saya juga mengeluh pas lama-lama. Mulai keriting. Udah pas karena kena panasnya laptop ini, jadi laptop itu bolak-balik dicas gitu. Tapi itu tadi motivasi dari saya pribadi, bisa tetap menyapa teman-teman, dan walaupun kembali menatap layar laptop lagi, Bu Ida, tetapi saya merasa saya mendapatkan energi positif dari semangatnya teman-teman yang merasa senasib saya juga sama, saya juga pengen segera ketemu offline, tapi dan itu bukan hal yang mudah memang, tapi itu menjadi sumber semangat dari situ. Oh iya, berarti sharing ya dengan teman-teman, jadi tidak merasa sendirian menanggung penderitaan ini, begitu ya. Oh iya, ini ada satu pertanyaan dari Vini Alfionita. Vini ingin bertanya, apa motivasi Kak Karina memilih jurusan FK? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Motivasi saya sendiri, saya pengen lebih menghargai aja sih tentang hak tubuh saya sendiri, karena saya juga geram lama-lama. Saya 6 tahun ada di asrama, makan itu ups and down dan sering tidak terkontrol, walaupun ibu-ibu asramanya, ibu-ibu dapurnya suka ngobrak-ngobrak untuk makan, tapi tetap aja saya suka mengulur-ngulur waktu, dan pada akhirnya saya jatuh sakit, menyiksa diri saya sendiri gitu. Jadi saya ingin mengakhiri drama untuk susah mengatur waktu makan, jadi supaya saya lebih bisa menghargai hak tubuh saya sendiri gitu. Ya, itu ya Vini Alfionita, karena adik Vini ini juga ingin masuk FK nantinya. Ada lagi dari siapa ini? Ojan. Apa yang bisa membuat Mbak Karina bisa jadi seperti ini sekarang? Ya, ini berarti kuncinya Kak Karina. Kuncinya bisa berhasil itu seperti apa? Terima kasih pertanyaannya, Bunda. Jujur untuk suatu keberhasilan itu setiap orang punya caranya masing-masing. Balik lagi ke yang sudah saya nyatakan di awal, saya kira banyak sekali barokah dari doa orang tua dan guru saya. Begitu. Ya. Terima kasih Kak Karina untuk sharingnya. Ini waktunya sudah ya, karena Kak Karina sekarang ini lagi tes, kita tidak bisa berpanjang-panjang untuk bercerita lagi. Terima kasih sudah sharing dengan kami semuanya di sini. Satu kata untuk closing statement Kak Karina, untuk adik-adik ini supaya dia bisa lebih termotivasi dalam situasi apapun, termasuk situasi yang sekarang ini. Silakan closing statement dari Kak Karina. Terima kasih Bu Ida, terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru Wali kelas 9 Sembah Hadijah, guru-guru saya, kepada teman-teman kelas 9 juga. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk bisa mendengarkan saya bercerita. Semoga ada manfaatnya. Pesan saya, melewati masa pembelajaran jarak jauh itu memang tidak mudah. Kadang kita juga merasa jatuh dan merasa kita yang paling terbelakang di dunia ini. Tapi percaya teman-teman, ketika teman-teman merasa kosong, banyaklah membaca saja teman-teman. Pasti dari tulisan itu, serasa tulisan itu membisikkan kita dan kita merasa memiliki teman untuk saling berbagi. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak teman-teman. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Itu tadi sharing dari Kak Karina. Intinya kuncinya yang Kak Karina terapkan ketika meraih keberhasilan adalah yang pertama selalu meminta doa dari kedua orang tua, kemudian dari guru-guru, dan kemudian juga Kak Karina ini banyak membaca, banyak juga melihat pengalaman dari teman-teman yang lain ya. Itu kuncinya, jadi itu bisa adik-adik semuanya terapkan supaya kita bisa meraih keberhasilan. Dan ya bisa ditindaklanjuti atau nampak tilasi juga dengan adik-adik masuk di SMA Hadijah. Hari ini jangan lupa untuk segera mendaftar ke SMA Hadijah, akan dibuka besok tanggal 28. Marilah kita akhiri acara kita ini dengan pembacaan surat Al-Asr, doa kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.